Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nah, video kali ini kita akan coba bahas tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebenarnya apa sih pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu? Untuk itu, tonton video ini sampai habis. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, pengetahuan, perilaku hidup sehat dan aktif, dan untuk mengembangkan sikap sportif dan kecerdasan emosi. Sehingga dari penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan jasmani itu bukan hanya sekedar untuk berlari-lari di lapangan, bukan hanya sekedar untuk mengeluarkan keringat, tapi lebih lagi dari itu, pendidikan jasmani juga berperan penting dalam pengembangan atau pembangunan karakter siswa. Ini juga sejalan dengan kurikulum 2013, mata pelajaran itu sejatinya harus mengandung 4 kompetensi inti. Yang pertama itu kompetensi spiritual. Kompetensi spiritual adalah kompetensi yang berhubungan dengan rohani kita. Maksudnya hubungan antara kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saja dalam proses pembelajaran, guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan akan menginstruksikan kepada siswa agar kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Juga menginstruksikan supaya bersyukur setelah kita menyelesaikan pembelajaran. Nah, secara tidak langsung ini adalah pengembangan nilai-nilai spiritual yang ada dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, kompetensi sosial. Pembelajaran pendidikan jasmani ini dapat mengembangkan nilai-nilai sosial siswa. Dilakukan sebuah permainan yang mungkin itu ada timnya dan mungkin ada unsur kompetisinya di sana. Nah, sehingga siswa untuk meraih kemenangan, mereka harus menjaga kekompakan, harus saling percaya, menjaga pengertian, dan ini adalah salah satu bukti bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan juga mengembangkan nilai-nilai sosial dalam pembelajarannya. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu bentuk aplikasi dari kompetensi pengetahuan. Saya sebagai seorang guru pendidikan jasmani mencoba untuk memberikan informasi kepada siswa tentang materi yang akan kita pelajari. Yang keempat atau yang terakhir, kompetensi keterampilan. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran banyak melakukan kegiatan praktek atau aktivitas fisik. Dan kegiatan praktek atau aktivitas fisik ini cenderung melakukan sebuah keterampilan. Nah, sekarang kita masuk kepada ruang lingkup pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kegiatan apa saja atau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan? Nah, yang pertama yaitu aktivitas permainan dan olahraga. Antaranya permainan sepak bola, permainan bola basket, permainan bulu tangkis. Yang kedua, aktivitas pengembangan tubuh. Misalnya saja kegiatan kebugaran jasmani seperti push up, sit up, pull up, itu termasuk pada aktivitas pengembangan. Yang ketiga, aktivitas senam. Aktivitas senam misalnya senam lantai. Yang keempat adalah aktivitas ritmik. Tiap hari Minggu kita lihat banyak orang di lapangan melakukan gerakan senam seperti SKJ, senam pagi, dan segala macam. Itu merupakan senam ritmik. Nah, itu juga menjadi ruang lingkup pendidikan jasmani, olahraga, dan ruang lingkup yang kelima itu aktivitas air. Misalnya saja berenang, kegiatan di dalam air. Ini juga termasuk ruang lingkup pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ruang lingkup yang keenam, pendidikan di luar kelas. Pendidikan di luar kelas, misalnya saja kita pergi berkemah, kita pergi naik gunung, kita pergi hiking. Itu juga merupakan bagian dari ruang lingkup pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ruang lingkup yang ketujuh adalah kesehatan. Kesehatan juga masuk kepada ruang lingkup pendidikan jasmani. Oke, baik, sekarang kita masuk kepada manfaat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Apa manfaat yang pertama? Yang pertama, itu dapat memenuhi kebutuhan siswa akan gerak. Kita tahu bahwa siswa baik itu SD, SMP, SMA
itu memiliki kecenderungan untuk selalu ingin bergerak, sehingga pendidikan semani menyediakan wadah kepada siswa untuk melakukan gerakan-gerakan yang juga berfungsi untuk perkembangan motor siswa tersebut. Manfaat yang kedua, pendidikan semani bermanfaat untuk mengenalkan siswa dengan lingkungan dan mengenali potensi dirinya. Pendidikan semani olahraga dan kesehatan adalah pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Pembelajarannya dilakukan praktek. Nah, itu lebih cenderung siswa berbaur dengan lingkungannya, sehingga dengan hal tersebut siswa bisa mampu mengenali potensi-potensi dirinya dari pengalaman yang dia alami selama dia melakukan aktivitas tersebut. Manfaat yang ketiga, pendidikan semani bermanfaat untuk menanamkan keterampilan gerak yang berguna. Ini apalagi di jenjang tingkat dasar. Nah, kita akan diajari gerak lokomotor, gerak manipulatif lokomotor dan segala macam. Nah, makanya pendidikan semani juga berperan penting dalam mengembangkan gerak-gerak dasar yang nantinya akan berguna sampai kita dewasa. Nah, manfaat yang keempat, pendidikan semani olahraga dan kesehatan bermanfaat juga untuk menyalurkan energi siswa yang berlebih. Bahwa setiap siswa itu memiliki kelebihan energi yang sebenarnya harus disalurkan. Nah, melalui pendidikan semani olahraga dan kesehatan, energi siswa tersebut bisa disalurkan pada hal-hal yang berguna. Manfaat yang kelima, pendidikan semani olahraga dan kesehatan itu memberikan pendidikan secara serempak, baik secara fisik, mental, dan emosional. Terima kasih telah menyaksikan. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini bisa memberikan manfaat baik bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman yang menyaksikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.